Ya, pemerintah berencana mulai melakukan vaksinasi COVID-19 pada bulan Desember atau Januari mendatang. Target awal 30 juta dosis vaksin disiapkan pada akhir tahun ini. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah juga sedang menyiapkan peraturan presiden serta peta jalan terkait dengan distribusi vaksin COVID-19. Vaksin buatan mana yang akan digunakan di Indonesia dan seberapa ampuh vaksin tersebut? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Satgas COVID-19 dari IDI, kemudian Profesor Zubairi Jurban, dan Ketua Tim Riset Uji Klinis COVID-19 UNPAD, Profesor Kusnandi Rusmil, serta Dekan Fakultas Kedokteran UI, Profesor Ari Fahrial Syam. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Selamat petang. Selamat petang. Iya. Pak Zubairi, Pak Ari. Ya, Prof. Kusnandi, Prof. Zubairi, sama sehat, alhamdulillah, Prof. Oke, baik. Saya ke Prof. Kusnandi terlebih dahulu. Ya, sama-sama. Prof, sejauh ini uji klinis tahap 3 kan belum selesai. Artinya sejauh mana bahwa vaksin ini benar-benar sesuai target Desember ataupun Januari? Memang targetnya itu saya selesainya Januari ya. Jadi semuanya semua kan kita ada memeriksa kurang lebih 1.620. Kita membagi dua, ada yang 540 yang itu akan kita bisa evaluasi pada akhir tahun ini ya. Kemudian 1.620 itu kurang lebih bulan Maret. Jadi yang 540 itu memang itu percepatan, tapi tetap saya akan bikin laporannya itu lengkap pada bulan Januari. Jadi bulan Januari itu mungkin vaksin yang Sinovac buatan Bio Farma, kerjasama Bio Farma ini bisa digunakan. Kan kapasitas daripada Bio Farma sudah ditingkatkan kemarin. Ya, oleh kan datang dari Sinovac datang ke Bio Farma untuk meningkatkan kapasitas produksi dari Bio Farma sehingga kalau nggak salah 240 juta dosis. Gitu. Iya, ini kan nanti yang diberikan kan ada beberapa vaksin yang dibuat dari beberapa negara. Apakah vaksin Sinovac ini atau vaksin yang lain, Prof, dari 30 juta dosis itu? Saya yang lainnya nggak tahu, yang saya tahu dari Bio Farma. Oleh karena saya uji klinisnya dari Bio Farma, ya. Oke. Jadi kalau yang dari Bio Farma saya belum selesai melakukan evaluasi. Karena saya bisa mengevaluasi itu pada akhir Januari. Tetapi fase 1, fase 2 itu kan udah dievaluasi di Wuhan ya, di Ciain ya. Hasilnya itu cukup bagus. Di sana itu efektivitasnya itu 96%. Oke. Jadi artinya keampuhan itu 96% sesuai dengan yang sudah diberikan vaksin terhadap 1.600 sukarelawan. Jadi itu keampuhannya itu dilihat dari kadar titer antibodinya dan titer kadar antibodinya, kemudian serokonversi dari negatif ke positif, terus kenaikan titer 4 kalinya. Jadi kita patokannya seperti itu, kenaikan titer 4 kali, kemudian serokonversi dari negatif ke positif. Ya, kan antibodi ini digunakan untuk supaya kalau kuman itu masuk dalam darah dilawan oleh antibodi kita, sehingga Iya, jadi hingga sejauh ini dari 1.600 orang sukarelawan itu yang sudah disuntikkan vaksin, ini menjelang akhir uji klinis ketiga, ini sudah berapa persen, Dok? Prof? Sekarang yang sudah disuntik, kan suntikannya 2 kali ya Pak ya. Oke. Ya, yang udah disuntik 2 kali itu pada hari Minggu ini itu baru 500. Oke, ya. Baik. Nanti kita minggu depan ada suntikan yang kedua, gitu loh. Ya. Ya, yang kedua, gitu. Jadi saya ke Profesor Zubairi terlebih dahulu. Prof, saat ini artinya nanti ke depannya tahapannya akan siapa saja yang diberikan, diutamakan vaksin ini? Iya, tapi sebelum membahas itu tentu kita menunggu hasil yang tadi akan disampaikan bulan Januari. Kita harapkan hasilnya positif ya, kita optimis, namun tentu tidak bisa tanpa menunggu hasil. Jadi uji klinik fase 3
kalau berhasil dan semoga berhasil, ya baru kita bahas prioritasnya siapa saja. Menurut saya yang pertama tentu petugas kesehatan yang ada mula-mula yang di ruang ICU, kemudian di ruang rawat inap COVID, kemudian di emergency COVID, kemudian tenaga kesehatan yang lain. Kemudian setelah itu, ya tenaga-tenaga yang esensial, jadi misalnya guru, kemudian yang berisiko, misalnya ibu hamil, kemudian orang yang di penjara, yang homeless, yang anak jalanan, kemudian baru tahapan yang lain, dan akhirnya semua orang perlu divaksinasi. Oke, saya ke Prof. Ari, tanggapannya Prof. atas rencana pemerintah yang akan melakukan vaksinasi pada bulan Desember atau Januari. Padahal ini kan uji klinis tahap ketiga belum selesai, Prof. Ya, jadi pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya kan kalau kita bilang tahap-tahap ini itu tuh seperti kita ujian lah. Ini kan sekarang kita lagi fase di ujian SMA nih kita bilang ya tahap 3. Dan tadi Prof. Kusnandi sudah bilang bahwa itu akan berakhir Januari. Jadi artinya kan kita, ya sejatinya kita tidak mendahului berproduksi atau kita berikan vaksin secara umum padahal uji kliniknya belum selesai. Itu kan mestinya tidak terjadi seperti itu. Oke, tadi Prof. Kusnandi juga menyampaikan bahwa data-data di China itu ternyata cukup cukup signifikan ya, efektivitasnya tadi disebutkan lebih dari 90% begitu. Artinya dan juga disebutkan bahwa terjadi peningkatan antibodi sebanyak 4 kali. Itu kan memang cukup baik. Tapi tentu ini kan kita mesti lihat bahwa itu secara antibodi dia baik. Tapi pada kenyataannya apakah memang itu protektif, itu mungkin kita mesti lihat lagi. Saya membaca satu survei di China ya, itu melibatkan 2.000-an peserta. Itu menyebutkan bahwa hanya 50% yang artinya mau mengikuti itu kalau memang artinya untuk kesempatan pertama, dan yang sisanya bagaimana 50% itu tetap menunggu apa ini efektif atau tidak. Ini barusan saja karena TV One menghubungi saya langsung bikin survei di Twitter saya. Ini barusan sudah 175 yang menjawab, yang ikut vote saya ini baru setengah jam yang lalu. Itu ternyata saya bilang langsung ikut hanya 16,6% yang mau langsung ikut. Dan yang 83% itu wait and see efektivitasnya. Jadi sekali lagi, Prof. begini, Ari, artinya kalau tadi Prof mengatakan ini juga belum tentu bisa dikatakan berhasil. Apakah nanti kita berpacu dengan waktu sehingga kita bisa menerima dari negara lain yang vaksinnya sudah ditemukan dan berhasil? Tapi dibahasnya nanti Prof, usai jeda, tetaplah bersama kami. Kabar Petang segera kembali.